Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menachem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Dan seperti biasa, setiap malam Jumat kita mengadakan kajian yang istimewa yang akan menemui pemirsa sekalian. Dan pada malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya malam hari ini kita akan membahas topik yang akan kita sambut bersama ya, yaitu Hari Raya Idul Adha yang sebentar lagi akan kita rayakan. Nah, untuk membahas soal ini selalu itu selalu dipertanyakan antara siapa sih sebenarnya yang dikorbankan antara Ismail atau Ishak. Ini kalau kita berbicara soal lintas iman ya, karena apa? Karena di dalam Islam semua orang yakin dan percaya bahwa yang dikorbankan adalah Ismail, tetapi kalau kita melihat di tetangga sebelah, baik itu orang Kristen atau Yahudi, yang dikorbankan itu Ishak. Tetapi pada malam hari ini kita akan membahas lebih panjang ya, lebih dalam lagi tentang sosok yang dikorbankan ini. Ini ada yang menarik, ada beberapa informasi yang menarik sekali untuk diketahui oleh para pemirsa sekalian. Bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Edi. Kita bersua kembali pada malam hari ini. Pada pekan ini khususnya bagi Muslim sudah mulai mempersiapkan diri dalam rangka untuk memperingati peristiwa besar yang dialami oleh manusia agung yang bernama Ibrahim. Itulah sebabnya malam ini kita akan mencoba untuk mendaras, mempelajari, mengkaji mengenai peristiwa besar yang disebut Idul Kurban itu. Nah, tentu saja ini penting untuk kita sebagai Muslim, karena kalau kita melihat Al-Quranul Karim juga memberikan informasi mengenai peristiwa ini, khususnya termaktub di dalam salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita kalau membaca apa yang termaktub dalam Quran ini penting karena ada titik temu dengan informasi yang termaktub dalam kitab Taurat. Kalau kita sebut dengan istilah kitab Taurat, itu berarti kitab suci agama Yahudi. Dan kalau kita sebut kitab suci agama Yahudi, ini pasti ada sesuatu yang menjadi titik tengkar dengan tradisi Kristiani. Karena Taurat versi Yahudi dengan Taurat versi Kristiani itu tidak identik. Tidak identik sama ya? Tidak identik sama. Artinya ada beberapa bagian yang berbeda. Terutama lebih spesifik dalam soal pemahaman teks berdasarkan midrash yang tentu saja itu tidak dipakai di kalangan Kristiani. Sedangkan tradisi Yahudi menggunakan midrash. Nah, sebelum itu kita akan coba membahas teks di dalam Quran dulu, bagaimana informasi itu disampaikan kepada kita mengenai peristiwa yang telah terjadi sebelum masa Masehi. Kita bisa mulai dulu ya dari Al-Quran Pak Edi. Kita bisa melihat teks yang termaktub di dalam Al-Quran Pak Edi. Di dalam surah As-Saffat. Dalam surah As-Saffat ayat yang ke-101 atau 102 lebih tepatnya. Tolong bisa ditampilkan. Surah As-Saffat. Nomor berapa itu Pak? Surah As-Saffat ayat yang ke-102. As-Saffat itu surah nomor berapa? Surah ke-37. Tolong dicek surah As-Saffat surah ke-37. Ayat yang ke-105. Kok 105? Ayat yang ke-102. Nah, saya kira ini menjadi sebuah informasi penting dalam Quran karena informasi mengenai kurban itu hanya termaktub di surah As-Saffat dan tidak tercantum di surah-surah lain. Ini yang para ahli menyebutnya dengan istilah hapax legomena. Maksudnya ayat ini hanya muncul di satu ayat dan di satu surah ini.
dan tidak muncul di Di surah-surah ayat lain. Kalau bicara soal sholat, ada di berbagai ayat. Soal zakat, ayat itu muncul di berbagai ayat, di berbagai surah. Tapi kalau bicara mengenai peristiwa kurban ini, hanya tercantum di surah As-Saffat, surah ke-37, khususnya ayat yang ke-102. Nah, coba kalau kita perhatikan ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ada ungkapan inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau kita lihat terjemahannya secara literal, dan kita bisa kutip dari terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, ayat 102 disebutkan, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, ayat ini seringkali menjadi masalah bagi saudara kita yang non-Muslim, karena dianggap apa yang tercantum di dalam Quran itu sesuatu yang sifatnya dongeng, yang berbeda dengan apa yang tertulis dalam Taurat atau apa yang tertulis di dalam Bible. Kenapa? Menurut saudara kita non-Muslim, yang tertulis dalam Taurat atau yang tertulis dalam Bible itu Ibrahim bukan dalam konteks mimpi, tetapi beliau menerima pewahyuan itu, menerima perintah itu dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan bermimpi waktu tidur. Sedangkan Quran menurut terjemahan ini dalam konteks bermimpi, ya. Bermimpi. Sesuatu yang digunakan dengan istilah bermimpi, ia melihat dalam mimpi, karena terjemahannya begitu. Kalau kita lihat terjemahan Indonesia, diartikan melihat dalam mimpi, berarti dalam kondisi tidur. Ya. Artinya ini sesuatu yang berbeda. Ini sesuatu yang tidak sama. Berarti apa yang tertulis dalam Quran itu mengada-ngada. Masa dalam mimpi gitu ya, dipercaya Dan gitu ya. Itulah sebabnya saudara kita kaum Kristiani menganggap Quran itu bullshit. Nah, masalahnya ini karena soal terjemahan yang tentu saja ini menjadi penting didiskusikan pada hari ini. Karena kalau kita lihat akar kata yang dipakai dalam Quran itu sebetulnya sederhana istilah yang muncul di situ. Apa istilah yang muncul di situ? Pertama, menggunakan istilah ara. Ara itu artinya melihat. Tidak ada kalau istilah ara itu hanya sekedar melihat dalam kondisi terjaga. Tapi di sini ada penegasan fil manam. Nah, kalau fil manam, naum, makanya ada istilah as-salatu khairum minan naum, tidur, berarti tidur. Nah, masalahnya tidur di sini apakah tidur seperti kondisi kita? Iya. Ya, terlelap gitu ya. Nah, ini kan tidak sederhana kita jelaskan. Iya, nah, yang tertulis dalam Alkitab tidak ada penegasan apakah betul bahwa di dalam Alkitab itu memang tidak dalam kondisi tertidur atau dalam kondisi sadar. Nah, begitu juga kalau itu tidur, apakah dalam kondisi sadar atau tidak sadar? Itu kan sesuatu yang perlu dijelaskan secara detail. Oke lah, kalau misalnya itu masih diperdebatkan, tapi ada kata kunci di sini yang memberikan sesuatu yang titik temu. Pertama, kalau ada istilah ara, melihat, Alkitab juga menggunakan istilah yang hampir mirip.
Makanya tempat atau lokasi yang nanti dijadikan semacam tempat kurban itu disebut dengan istilah Yahweh Jireh. Kalau Tuhan, kita lihat dalam versi apa itu King James Version, Tuhan Yahweh Jireh. Jireh itu artinya? Jireh sebetulnya bukan Jireh itu, Yehova Jireh kalau kita baca dalam King James Version. Tapi kalau bahasa Ibraninya tertulis Yod He Vav He atau dibaca Adonai Yireh. Yireh itu diambil dari kata ara, sama dengan melihat. Jadi sebetulnya ada kesamaan. Begitu juga siapa itu istri Ibrahim, ketika dia melihat malaikat, dia menamakan tempat itu dengan sebutan apa itu? El Roy. El Roy. Tuhan yang maha melihat. Rai. Sama akar kata dari kata ara. Nah, itu kalau pendekatan bahasa ya. Tapi ini menjadi sesuatu yang penting karena ingin saya jelaskan di sini ada penegasan istilah balagha. Balagha itu arti harfiahnya anak yang masih usia remaja. Baligh. Makanya kalau kita mengenal dalam bahasa kita istilah baligh. Tanda baligh itu adalah usia belasan. 12 gitu ya. Usia 12 tahun, usia 11 tahun, usia 14 tahun. Itu kategori baligh. Bahkan kalau kita baca kitab tafsir yang disebut kitab tafsir Jalalain, itu malah disebutkan anak yang disembelih itu usia 12 tahun atau 13 tahun. Jadi ada penegasan sesuai dengan umur anak Yahudi itu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu ternyata tradisi Yahudi itu ada istilah bar mizwah. Bar mizwah itu untuk anak laki-laki yang sudah dikenai hukum syariat. Dan itu usia sudah baligh 12 tahun. Dan usianya antara 12 tahun sampai 13. usia 13 tahun. Berarti antara tradisi Islam dengan tradisi Yahudi sebetulnya ada kesamaan mengenai istilah baligh itu. Meskipun di ayat ini tidak disebutkan nama, ya, siapa anak yang dikurbankan. Tapi di situ ada penegasan usia anak itu disebut baligh, balagha, falamma balagha. Maka tatkala anak itu berusia baligh, sanggup. Dan anak itu disapa dengan sebutan ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai. Intinya di sana. Nah, ini yang termaktub dalam Quran. Lalu kalau kita bandingkan dengan istilah yang kita bisa baca dalam tradisi Ibrani, ada ungkapan yang sebetulnya titik temu ada dengan Torah. Saya bawa Torah versi Yahudi ini, tapi saya bacakan versi yang Quran bahasa Ibrani dulu. Kitab. Saya bawakan Quran yang versi bahasa Ibrani. Di sini disebutkan demikian. Nanti bisa cek yang versi bahasa Ibrani tapi dari Taurat. Kalau di ayat ini, ayat yang ke 102 dikatakan demikian. Hoi beni. Jadi disebutkan hoi beni. Maksudnya wahai putraki. Hinne reiti bechalom. Sesungguhnya aku telah melihat dalam satu mimpi se'ani zoveah hoteha, aku telah menyembelih engkau. Jadi kalau kita bandingkan dengan versi Arab, ada kesamaan. Di sini digunakan istilah hoydhni, maksudnya wahai putraku. Kalau bahasa Arabnya ya bunayya, arti harfiahnya wahai putraku yang amat aku cintai. Hinne reiti, kalau bahasa Arabnya inni ara, arti harfiahnya sesungguhnya aku telah melihat. Behalom, dalam suatu mimpi. Kalau bahasa Arabnya fil manam.
Jadi ada kedekatan makna di sini, ya. Tapi di sini coba kita bandingkan dengan versi Taurat. Pak Edi bisa cek versi Taurat. Kita bisa lihat dalam Sefer Bereshit. Kira-kira Pak Edi ingat, itu pasal berapa? Pasal 22. Kitab Kejadian, pasal 22. Khususnya ayat yang ke-2. Oh iya. Pasal 22, ayat yang ke-2. Pak Edi baca dulu terjemahannya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Iska. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, itu arti harfiahnya ya. Kalau kita lihat, kalau kita simak juga dalam versi Taurat ini disebutkan demikian. Ada ungkapan wayomer kahna et bin kha et yikhidha asher ahafti. Pak Edi tahu artinya? Tidak. Kalau diterjemahkan wayomer, dan dia berfirman, kahna et binha, ambillah putramu. Jadi bin itu arti harfiahnya anak laki-laki. Binha berarti putramu. Et yikhidha, anak yang tunggal yang kamu miliki. Maksudnya anakmu yang satu-satunya. Et yikhidha asher ahafta, yang amat engkau cintai. Et Yitzhak, yakni Ishak. Walekh-lekha el eretz hamoriyah, menjadi kurban ke satu tempat, satu kawasan yang disebut Hamoriyah. Jadi anak atau putra Abraham yang akan dijadikan kurban menurut Taurat ini adalah Yitzhak, yang tempatnya atau lokasinya disebut Eretz Hamoriyah, tanah Moria. Makanya di sini ada kata yang ditebalkan Pak Edi, Hamoriyah. Oke. Yeah. Dan ini adalah versi Yahudi. Yahudi. Ya. Sedangkan yang sebelah kiri ini versi Samaria. Intinya di ayat yang kedua secara garis besar sama. Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan putra yang dia miliki, yang satu-satunya, yang bernama Ishak. Dan dikurbankan, lokasinya, tempatnya berbeda. Oh, yang versi Yahudi disebut Eretz Hamoriyah, sementara versi Samaria disebut Eretz Hamoreh, ya, tanah Moreh. Ini dua kawasan yang berbeda, tulisan aksara yang dipakai juga berbeda, lokasi geografisnya berbeda, dan sampai hari ini kedua Taurat ini tidak bisa disinkronkan. Baik itu versi Yahudi ataupun versi Samaria. Meskipun nama yang tercantumkan sama, yakni nama Ishak, ya, nama Ishak. Tapi lokasi dikurbankan berbeda. Nah, masalahnya di dalam Al-Quran itu memang nama tidak disebutkan. Lokasinya tidak disebut. Tidak disebutkan. Tapi itu akan kita bahas lebih detail pada pertemuan ke depan. Cuma yang kita pahamkan kepada para pemirsa, menurut versi Taurat Yahudi, ini Ishak ketika dikurbankan itu usia berapa? Ketika dikorbankan usianya berapa ini ya? Kalau menurut teks ini memang tidak disebutkan usia berapa. Tapi Rabi Yahudi yang bernama Rashi, Rabbi Shlomo bin Yitzhak, itu Rabi besar, telah menghitung. Dan itu berdasarkan informasi yang termaktub di dalam kitab Midrash Bereshit Rabbah. Itu semacam kitab Midrash, kitab tafsir dalam tradisi Yahudi. Dan itu untuk melengkapi data di dalam mempelajari Taurat ini, yang disebut sebagai Taurat lisan. Kalau ini kan Taurat tertulis. Kalau Taurat lisan
itu ya sama dengan hadis kalau versi Islam. Berapa usia beliau? Ternyata nanti dihitung usianya itu kita terkejut. Karena usia ketika Ishak dikurbankan itu usianya bukan usia baligh. Bukan 12 itu. Versi Islam menyebut usia baligh. Quran menyebut baligh. Sedangkan di dalam kitab Taurat itu nanti dihitung usia Ishak 37 tahun. Waduh. Nah, coba tampilkan Pak Edi apa yang ditulis oleh Rashi, dan itu mengutip dari teks yang termaktub di dalam kitab Midrash Bereshit Rabbah. Nah, kita nanti bisa baca ya, ini tulisan yang sudah saya tulis dalam bentuk buku. Yeah. Cuma saya kutipkan saja. Jadi ketika mengomentari usia Ishak di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat yang ke-20 itu dijelaskan bahwa Ishak berumur 40 tahun. Makanya di sini disebutkan Ben itu arti harfiahnya anak laki-laki. Arba'im Shana. Jadi Ben Arba'im Shana. Maksudnya anak laki-laki itu berusia 40 tahun. Siapa yang dimaksud anak laki-laki? Ishak. Jadi Ishak memang berumur 40 tahun. Ketika Abraham. Nah, ini penjelasan yang disampaikan oleh Rashi dalam bahasa beliau, Ben Arba'im Shana. Anak itu maksudnya Ishak berumur 40 tahun. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, Syahari Teshaba Abraham Behar Hamoria. Jadi ketika Abraham telah melaksanakan kurban di tanah Moria, Nitibasher Rivka, dia mendapatkan informasi tentang kelahiran Rivka. Maksudnya, ketika pelaksanaan kurban itu selesai, kemudian dia mendapatkan kabar. Rivka lahir. Rivka telah lahir. Padahal Rivka itu istrinya Ishak. Nah, belum diinformasikan di sini. Nanti. Ini dijelaskan oleh Rashi, oleh Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Jadi ketika pelaksanaan kurban itu selesai, Ishak telah dikurbankan, tapi kemudian dia hidup kan, nggak jadi dikurbankan. Jadi mati ya. Abraham kemudian mendapatkan informasi yang dalam teks Ibrani ditulis Nitibasher Rivka. Dia mendapatkan berita tentang kelahiran Rivka. Wa Yitzhak haya ben shloshim wa sheva shana. Dan pada saat yang sama, Ishak itu usianya 37 tahun. Oke, jelas kan? Makanya di sini kalau saya boleh mendekat teksnya ya, supaya gampang. Wa Yitzhak haya ben shloshim wa sheva shana. Dan ketika Ishak waktu itu adalah usianya 37 tahun. Sehareibo beperek matashara. Dan ketika itu Sarah telah dikabarkan telah wafat. Matashara itu arti harfiahnya telah meninggal. Siapa yang telah meninggal? Sarah. Jadi Sarah waktu itu dijelaskan ketika Ishak dikorbankan, Sarah itu shock. Shock itu kemudian menyebabkan dia meninggal dunia. Dan kita tahu menurut kitab Taurat sendiri, Sarah itu meninggal usia berapa? 40. 127 tahun. 127 ya. Jadi kalau kita baca kitab Taurat, Sarah itu memang meninggal pada usia 127 tahun. Sementara ketika beliau melahirkan Ishak,
itu usianya 90 tahun. Jadi ketika peristiwa kurban dilaksanakan dan Ishak dijadikan kurban, ini menurut kitab Taurat. Saat itu usia Ishak adalah 37 usia 37 tahun. Dari mana angka 37 tahun itu muncul? Dari usia kematian Sarah 127 dikurangi usia kelahiran Ishak. Ishak ketika Sarah usia 90 tahun. Ya. Saya ulangi lagi. Ketika Ishak dilahirkan, usia Sarah 90 tahun. Ketika Ishak dikorbankan dan Ibu Sarah meninggal, Bunda Sarah meninggal, itu usia 127 tahun. Berarti 127 tahun dikurangi 90 tahun sama dengan 37 tahun. Itulah usia Ishak ketika dikurbankan. Bukan balik lagi. Berarti kan bukan balik. Iya. Nah, masalahnya ini menarik kan? Ini bukan hitung-hitungan saya, Pak Edi. Ini hitung-hitungan dari Rabi Yasir. Rashi yang dikenal namanya dengan Rashi. Rashi itu singkatan sebetulnya. Rabai Shlomo ben Yitzhak. Nah, sementara Quran tadi mengatakan usia baligh. Berarti kalau usia 37 tahun itu sudah melampaui batas usia baligh. Dewasa itu. Ya kan? Berarti ada sesuatu yang tidak sama dengan informasi yang termaktub dalam dokumen-dokumen Yahudi. Usia 37 tahun, bayangkan, itu kan usia yang sangat mapan sebetulnya kalau kita sekarang. Iya. 37 tahun. Tapi kita lihat alur cerita. Kita kembali ke teks yang versi bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Edi dulu. Ketika ada perintah Abraham untuk mengorbankan Ishak, waktu itu Abraham, Ishak, dan Sarah masih satu rumah. Di mana? Di Kanaan. Yeah. Ya, di Kanaan. Dan peristiwa ini, peristiwa untuk mengorbankan putranya itu memang di tanah Kanaan. Kemudian Abraham menuju pada lokasi. Nah, lokasi kurban. Setelah pelaksanaan kurban, Abraham kembali kemana? Kembali ke Kanaan atau kembali kemana? Lihat teks berikutnya. Bawahnya. Terus. Betseba ini. Nah, ini. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Pertanyaannya, apakah tempat ini adalah tempat di mana Sarah berada? Tidak. Ini adalah lokasi yang menjadi tempat Ismail dan juga menjadi tempat Sayyidah Hajar. Itulah sebabnya kalau narasi yang tertulis dalam kitab-kitab Yahudi, ketika peristiwa kurban itu terjadi, Sarah meninggal kan? Kalau dia kembali ke tempatnya Sarah, berarti Sarah sudah tidak ada. Percuma ke sana ya. Itulah sebabnya dia ke Beersheba. Iya kan? Dan itu logis. Jadi kalau Sarah meninggal, shock atas peristiwa yang dialami oleh putranya, maka memang di sini ditegaskan Abraham tidak ke Kanaan. Tapi dia menuju ke kawasan yang disebut Beersheba. Beersheba ini tempat tinggalnya Ismail. Tempat tinggal di mana Hajar dan Ismail ada di situ. Tapi kalau usianya 37, Ismail tambah lebih tua lagi nanti. Nah, itulah sebabnya. Iya. Tapi ada sesuatu yang menarik di sini. Coba lihat ayat yang ke-9, Pak Edi. Ayat yang ke-9. Coba Pak Edi baca mulai ayat yang ke-10 saja. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Nah, berarti anak yang dijadikan kurban itu tidak jadi terbunuh kan? Ya. Tapi dia selamat. Jadi anak itu hidup. Ya. Nah, ketika anak itu hidup, ya Sarah meninggal.
Oke. Nah, kalau begitu, antara Ishak dengan Sarah ketemu enggak? Tidak ketemu. Nggak ketemu. Ada sesuatu yang aneh kan di situ. Nah, sekarang lihat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah ia di sini sudah ada api, ada kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." "Anakku," demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Pak Edi ketika baca ayat ini, kalau anak itu usia 37 tahun, Ishak usia 37 tahun, kemudian dia bertanya, "Ayah," "Ya," sahut Abraham, "Ya anakku." Maka Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Berarti anak ini, Ishak ini, yang usia 37 tahun, dia bertanya seperti ini, berarti dia tahu tidak kalau dirinya akan dijadikan kurban? Tidak tahu. Tidak tahu. Makanya dia bertanya seperti ini. Informasi ini apakah sama dengan Quran? Tidak. Tidak sama. Kalau Al-Quran disampaikan langsung ke anak. Kalau di dalam Quran, anak itu tahu kalau dia akan dijadikan kurban. Dan anak itu usia baligh. Iya. Ini bedanya ya. Kalau dalam Quran, anak itu usia baligh, dan anak itu diberitahu kalau dia akan dijadikan kurban. Kira-kira kalau kita sebagai outsider, orang luar, ketika memahami Quran, ada nggak sesuatu yang ganjil di situ? Ada nggak? Ada. Mana ganjilnya? Berarti kalau di situ diketahui anaknya sudah diketahui, berarti dia rela dikorbankan. Kalau ini kan belum diketahui. Berarti kan tidak ganjil. Iya. Ada nggak sesuatu yang aneh dalam Quran tuh? Enggak kan? Nggak ada aneh. Nggak ada aneh kan? Iya. Anak itu dikasih tahu, anak itu sama-sama tahu, Ikhlas abahnya dikorbankan. memberitahu untuk dijadikan kurban, dan usianya balik. Oke. Sementara kalau dalam Alkitab atau dalam kitab Taurat, anak itu usia 37 tahun sesuai dengan penjelasan para rabi, dan anak itu tidak diberitahu kalau dia dijadikan kurban, dan Abraham memang sengaja tidak memberitahu untuk peristiwa kurban itu. Makanya wajar di ayat ini dikatakan, "Ayah, ini sudah ada api dan kayu, mana dombanya?" Berarti yang diketahui oleh Ishak, ya, yang dia tahu, yang dia pahami, yang akan dijadikan kurban itu bukan dirinya. Iya. Yang akan dijadikan kurban itu adalah domba. Berarti ini kan bukan sesuatu peristiwa yang spesial. Iya kan? Iya, betul. Ini bukan sesuatu peristiwa yang dahsyat. Tapi kalau Quran menyebutkan, "Inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara." Anni azbahuka, aku menyembelih engkau. Langsung ditanya anaknya. Disampaikan kepada putranya. Dan anak itu tahu. Ikhlas menerima. Ikhlas menerima. Nah, sementara kalau dalam Bible itu berbeda 180 derajat. Anak ini tidak tahu kalau akan dijadikan kurban, dan yang terjadi hanyalah kurban binatang, bukan kurban manusia. Kalau dalam Quran itu kurban manusia, bukan kurban binatang. Cuma itu bentuknya ujian. Jadi kira-kira yang lebih amazing itu di dalam Quran atau di dalam Taurat? Ya, Al-Quran. Semua saya kira kita akan pasti menjawab secara jujur, pasti Al-Quran ini memang lebih dramatis. Sedangkan yang termaktub dalam Taurat itu tidak ada sesuatu yang dramatis. Hanya kurban binatang. Maunya begitu kan? Dan kita lihat di situ, jelas kata-kata yang dipakai. Ini sudah ada api dan kayunya. Mana anak dombanya? Ini kan pertanyaan wajar bagi seseorang yang mau berkorban. Dan yang dikorbankan itu domba. Tapi yang mengagetkan kita, jawaban Abraham, Allah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran. Berarti yang difikirkan oleh Abraham itu adalah korban binatang. Padahal perintah Tuhan kepada dirinya bukan korban binatang, korban anaknya, tapi korban putramu sendiri. Iya kan? Iya, betul. Tapi ini Abraham malah mengatakan kepada anaknya, Allah sendiri yang menyediakan anak domba. Lah, makanya berarti seakan-akan Abraham tahu bahwa nanti itu anak itu selamat. Iya kan? Betul. Nggak dramatis lagi. Betul, iya.
Artinya tidak ada sesuatu yang amazing di sini. Yang istimewa. Sesuatu yang istimewa, yang wah gitu. Wow gitu apa bahasa anak muda itu. Apalagi dikatakan sampai ibunya meninggal. Makanya kalau Aneh. kita lihat di dalam Midrash Bereshit Rabbah, karena ada peristiwa bahwa anak itu akan dikurbankan, maka sok Ibunya tahu. Sayyidah Sarah sampai akhirnya meninggal. Dan itu yang menjelaskan para rabi sendiri. Tapi anehnya di ayat ini menegaskan bahwa Abraham mengatakan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Kalau Ibu Sarah diketahui nanti Allah yang menyediakan, ya nggak jadi sok itu. Ya makanya. Jadi ada sesuatu yang nggak nyambung sebetulnya ya. Tapi ya biarlah karena ini urusan masing-masing ya. Beda dan masing-masing itu punya kekhasan. Ya tinggal manusia membandingkan saja. Soalnya yang satu usia balik 12, 13, yang satu di sini disebut umur 37 tahun. Nah, jadi Pak Edi sekarang tahu kan bedanya Quran dengan yang termaktub di dalam kitab-kitab Yahudi. Kalau Quran menyebutkan jelas usianya balik. Kalau balik sebetulnya itu sinkron dengan usia apa itu? Usia bar mitzvah. Nah, ini menariknya Pak Edi. Kalau seandainya, ini saya hanya mengatakan seandainya. Kalau peristiwa yang termaktub di dalam kitab Taurat disandarkan kepada siapa? Ismail, seandainya ini hanya mengatakan seandainya. Itu lebih masuk akal dengan Quran. Karena apa? Quran menyebut balik, sementara waktu jarak usia antara Ishak dengan Ismail itu berapa tahun? 1 tahun itu? Enggak. 14 tahun. 14 tahun? Iya. Usianya 14 tahun. Selisihnya ya? Selisihnya. Jadi kalau misalnya itu yang dikorbankan adalah Ismail, usianya balik 14 tahun. Oh iya, kalau Ismail. Ini kalau seandainya Ismail yang tertulis namanya di situ. Cuma anehnya begini Pak Edi. Ini terus terang saya harus mengatakan ya. Kalau kita lihat dalam teks Taurat ini, Taurat yang versi Yahudi dan versi Samaria, itu kalau di sini kan tertulis Girsa Yehudit we Girsa Somronit Behasuva. Versi Yahudi we Girsa Somronit dan versi Samaria dibandingkan Behasuva. Ternyata di sini ada 2 kata yang beda kan? Yakni kata Moria dan kata Hamore. Pertanyaannya, 2 kata ini muncul sejak kapan? Iya kan? Karena kalau kita lihat dalam versi teks Septuaginta, itu nama More atau nama Moria nggak muncul. Oh, tidak muncul? Nggak muncul. Tidak dimunculkan? Itu nanti kita akan bahas lebih dalam pada pekan depan. Nggak ada nama More maupun nama Moria itu. Jadi kalau begitu, munculnya nama Moreh atau Moria itu sejak kapan? Karena kalau dihubungkan dengan tradisi Islam, peristiwa kurban itu kan letaknya di kawasan yang dekat dengan Mekah. Tanah Marwah. Di Mekah itu. Yang letaknya di kota Mekah. Sementara kalau versi Taurat Yahudi, tanah Moria itu ada di Yerusalem. Palestina kan. Sementara untuk tanah Moreh, menurut versi Samaritan itu ada di kawasan Nablus. Jadi di sini ada 3 kata kunci: tanah Moria, tanah Moreh, dan tanah Marwah. Mirip kan? Kenapa bisa begitu? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita melihat di Taurat pasal 22 ayat 12 itu ini yang lebih menarik ya, karena di sini disebutkan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Itulah sebabnya di sini kan menjadi perdebatan yang panjang, tanpa ujung. Apa makna tunggal di situ? Kalau dikatakan anak tunggal yang bersama-sama dengan Abraham, oke? Ya, betul kan? Menurut tafsiran Kristiani begitu. Berarti anak tunggal yang dimaksud itu adalah anak tunggal dari istri yang sah. Ya, mereka ini tafsirannya begitu. Maksudnya Sarah itu istri yang sah, sedangkan Hajar istri yang tidak sah. Itu kan perspektif ya. Kalau dilihat bapaknya, kalau anak tunggal yang satu ya pertama lah. Masalahnya ini kan yang diminta bukan anaknya Sarah. Yang diminta juga bukan anaknya Hagar, tapi anak Ismail. binha, putramu. Anak Ismail.
Anak Ishak, Ibrahim. Anaknya Abraham. Ibrahim. Nah, di situ anaknya Abraham, konteksnya adalah anaknya Bapak Abraham, bukan anaknya Bapak Abraham dari Sarah. Dan juga bukan anaknya Sarah, dan juga bukan anaknya Hagar, tapi anaknya Abraham. Yang tunggal Pertanyaannya, pertama. anaknya Abraham itu siapa? Ismail yang pertama. Kalau yang lahir pertama Ismail. Iya. Kalau Ishak anak yang kedua. Iya kan? Betul. Tapi perdebatan anakmu yang tunggal itu mereka tafsirkan anak perjanjian. Iya. Ya, siapa anak perjanjian? Ishak. Ya itu jadi macam-macam penafsirannya. Tafsirnya macam-macam. Ya. Tapi kalau ditafsirkan, oh ya anak yang dimaksud anak tunggal itu anak yang bersama Ibu Sarah. Abraham, karena Ismail sudah diusir. Nah, begitu kan katanya. Ini siapa? Ibu Rita Wahyu. Jadi Ibu Rita Wahyu mengatakan yang anak tunggal itu adalah anak yang bersama dengan Abraham. Karena saat itu yang bersama dengan Abraham adalah Ishak dan Ismail sudah diusir pergi, berarti anak tunggal itu adalah anak dari Sarah. Padahal kalau lihat ini tapi kalau kita lihat di sini, dia pulangnya tadi dia pulang menuju ke Beersheba, rumahnya Ismail. Kawasan yang sebetulnya menjadi kediaman Ismail dan Hagar, bukan kawasan yang menjadi kediaman dari Ibu Sarah. Sarah. Pertanyaannya, saya minta bukti di dalam kitab Taurat ada nggak informasi bahwa Sarah pernah berada di Beersheba? Iya. Kalau dikatakan Hajar pernah ada di Beersheba, ya, Bahkan jelas disebutkan. Bahkan Hajar pernah tinggal di Kanaan juga. Iya, tapi saya kan nggak bicara Kanaan, saya bicara Beersheba. Iya. Masalahnya, di antara dua wanita ini, siapa yang pernah ke Beersheba? Pasti jawabannya jelas, Alkitab sendiri mengatakan Hagar. Ya. Pertanyaan kedua, apakah pernah Sarah berada di Beersheba? Tidak pernah. Karena Abraham di sini bersama sang putra yang dikorbankan itu kembali ke Beersheba. Siapa lagi kalau bukan Ismail ya? Menarik di sini. Baik, saudara-saudaraku sekalian, jadi dari perbincangan ini silahkan Anda ambil kesimpulan sendiri ya. Kita tidak menjudge, kita tidak menuduh, kita tidak mengarahkan ya. Kita berbicara berdasarkan data. Kalau berbicara berdasarkan data, tadi sudah disebutkan panjang lebar, ternyata kalau yang dikorbankan itu Ishak, ternyata di dalam buku Rabi Yahudi ya, di kitab Midrash tadi ya. Midrash Bereshit Rabbah. Nah, itu disebutkan bahwa usianya 37 tahun. Berarti ini ada yang ganjil. Bahkan setelah pengorbanan itu ternyata pulangnya bukan ke tempat Ibu Sarah, tetapi pulangnya ke tempat Ibu Hajar, di mana di situ Ismail tinggal. Tempatnya ke Beersheba. Tempatnya di Beersheba. Jadi ada keganjilan-keganjilan ya, baik itu umur, bahkan tempat lokasi pengorbanan itu pun ada dua bukit sampai hari ini itu orang Yahudi dan orang Samaria tidak sama. Ternyata di mana ya? Mungkin di Mekah yang benar ini. Ya, menurut tafsiran Islam. Karena dari sisi nama itu ada kata Marwah. Menurut Islam, menurut Quran, bukan menurut tafsiran Quran ya. Tapi Quran menegaskan Innas Safa wal Marwata min sa'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah. Itu Quran. Sementara dalam kitab Taurat versi Yahudi disebut Moria. Kitab orang Samaritan menyebut More. Nah, berarti ada kata Marwah, Moria, More. Ini kalau diambil akar katanya sama, dari huruf yang sama. Iya. Marwah ternyata. Baik, saudaraku sekalian, untuk Anda sekalian saya ingatkan sekali lagi bahwa Yayasan Pembina Mu'alaf menyalurkan ya daging korban. Untuk Anda yang ingin berkorban, silahkan hubungi panitia, ada nomor yang tertera di bawah ini dan bisa Anda hubungi selama 24 jam. Korban ini akan kami salurkan kepada para mu'alaf dan binaan dari YPM atau HIT yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk saudara yang ingin mendukung perjuangan kami selalu terbuka untuk membuka donasi, karena kami punya program banyak sekali yang belum sampai selesai karena kita juga kekurangan dana. Jadi Anda bisa salurkan, barcode ada tersedia,
di Bank Syariah Indonesia. Anda tinggal kirim, scan barcode-nya, berapapun kami akan terima dengan senang hati ya. Untuk saudaraku yang ingin berkorban, silakan hubungi panitia, kita akan siap menerima dana untuk dikorbankan dan akan kami salurkan kepada yang berhak. Dan untuk Anda yang sudah mendukung perjuangan ini, kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan akan memberi rezeki yang melimpah kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada penutup, Ustaz? Iya, kalau kita simpulkan secara sederhana, memang informasi mengenai kurban Abraham itu termaktub di dalam kitab suci 4 agama besar. 1, termaktub dalam Quran. 2, termaktub di dalam kitab Bible. Berarti ini agama Kristen. Ketiga, kitab Taurat versi Yahudi. Dan yang keempat, kitab Taurat versi Samaritan. 4 agama ini memiliki cerita yang ada titik temu, yakni perintah kurban kepada Abraham. Meskipun nanti ada variasi-variasi. Kalau menurut Quran, anak yang dikurbankan itu usia baligh, usia belasan tahun. Dan anak itu rela kalau dirinya akan dijadikan kurban. Abraham memberitahu kepada sang putra, dan sang putra tahu kalau dia akan dijadikan kurban. Ini sangat dramatis. Nanti kemudian Allah menggantinya dengan domba. Dan itu pun mereka tidak tahu. Dan mereka pun tidak tahu kalau akan ditebus dengan domba. Intinya mereka mengikhlaskan untuk menyerahkan nyawa untuk Tuhan. Ini sangat-sangat dramatis dalam Quran. Sementara kalau kita bandingkan di dalam kitab Taurat versi Yahudi maupun versi Samaritan ataupun yang termaktub dalam Bible atau Alkitab, itu tidak ada sesuatu yang terkesan dramatis. Hanya informasi biasa, karena Abraham mengatakan Tuhan sendiri yang nanti akan menyediakan dombanya. Dan anaknya juga tahu kalau yang akan dijadikan kurban itu domba, bukan dia, bukan dirinya. Itulah sebabnya dia mengatakan, ayah, ini sudah ada api dan kayunya, mana dombanya? Anak itu bertanya demikian. Tidak tahu berarti. Sementara Abraham, biar Tuhan sendiri yang akan menyediakan dombanya. Abraham tahu nanti Allah yang akan menyiapkan. Nah, intinya itu peristiwa kurban binatang, bukan kurban nyawa sang putra. Oke? Nah, yang lebih menarik lagi, di situ anak yang dikurbankan, menurut tradisi Yahudi, usia 37 tahun. Dan itu melampaui batas usia bar mizwah. Usia batas bar mizwah, anak yang dikenai syariat hukum Yahudi, itu usia 12 tahun sampai 14 tahun. Padahal itu usia yang melampaui batas. 37 tahun, itu usia yang sudah hampir mendekati usia tua. Ya kan? Sampai kemudian dia berkata atau berkomentar begitu, ayah, ini sudah ada api dan kayunya, mana dombanya? Kira-kira para pemirsa bisa paham itu apa maksudnya? Baik, demikian saudara-saudaraku sekalian, Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri ya dari perbincangan kajian malam hari ini, dan semoga untuk kita kaum muslim dan muslimat lebih memperdalam atau memperkuat keimanan kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim. Ini adalah sebuah kejadian yang sangat luar biasa, dan itu akan kita peringati besok pada hari raya Idul Kurban. Dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah menyimak ini, silahkan Anda ulang-ulangi lagi supaya Anda paham, supaya Anda tidak bisa digelincirkan ya dengan informasi-informasi bahwasanya Nabi Ismail itu anak dari budak lah, Nabi Ishak itu yang lebih mulia. Jadi seakan-akan dua orang ini diadu. Padahal kalau kita melihat sejarahnya, yang mengebumikan atau penguburan Bapak Ibrahim itu adalah dua anak ini. Berarti dua anak ini ya sebetulnya rukun ya, rukun damai dan tidak ada pertentangan sama sekali. Semoga perbincangan kita ini ada manfaatnya, dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.